Oke, sekarang nomor 12 ini soalnya cukup keren karena ngomongin tentang keuangan negara di sini ya. Soalnya fungsi stabilisasi dalam APBN bersifat kondisional. Sebab pada saat resesi pemerintah menempuh politik anggaran defisit. Oke, di sini kita ngomongin APBN. Jadi di APBN itu ada 6 fungsi ya. Yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, di soal kasus ini ngomongin tentang fungsi stabilisasi. Nah, apa itu fungsi stabilisasi? Jadi fungsi stabilisasi itu bahwa anggaran itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi begini penjelasannya. Misalkan pada saat tahun 2020 ini ya, kita kan dilanda pandemi COVID-19 ya. Yang mana kita tahu kalau dampak dari pandemi COVID ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Sangat-sangat merosot itu ya. Karena anggaran kita tuh dialokasikan untuk penanganan kesehatan, tenaga medis, bantuan kepada masyarakat, dan lain sebagainya untuk bisa memulihkan kondisi Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi langkah pemerintah, kan kita tahu kalau Indonesia sekarang itu sedang krisis ekonomi karena pandemi ini. Jadi fungsi stabilisasi ini bahwa anggaran itu untuk menjaga perekonomian. Contohnya, kita tahu bahwa eh, pendapatan kita turun jelas karena perekonomian sedang guncang gitu ya. Berarti pendapatan turun tetapi kita butuh banyak biaya untuk kita butuh banyak pengeluaran untuk menangani COVID ini. Berarti APBN sebagai fungsi stabilisasi, bagaimana kita menstabilkan perekonomian, itu mungkin pemerintah akan menerbitkan seperti utang negara atau saat kemarin itu Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan menerbitkan obligasi internasional untuk menambah dana dalam penanganan COVID-19 gitu ya. Nah, itu adalah fungsi stabilisasi untuk menstabilkan perekonomian. Sebenarnya ada banyak langkah pemerintah untuk melakukan penstabilan ekonomi, misalkan tadi disebutkan menerbitkan utang negara, menaikkan jumlah pajak, dan juga karena perekonomian kita sedang anjlok, maka kan warga negara Indonesia eh, sedang mengalami yang namanya kesulitan ekonomi ya. Berarti pemerintah tuh harus bisa memberikan insentif kepada masyarakatnya. Contohnya penurunan tarif pajak. Kemarin sudah dijelaskan gitu ya. Sudah diberikan insentif pajak gitu. Dan juga pemberian bantuan-bantuan sosial. Itulah contoh fungsi stabilisasi untuk perekonomian Indonesia agar tetap tidak terlalu resesi atau bahkan tidak terjadi hiper resesi. Dan apakah fungsi stabilisasi dalam APBN ini bersifat kondisional? Jelas iya. Karena apa? Karena fungsi ini bakal berlaku jika terjadi keti apa ketidakkonstanan dari ekonomi gitu ya. Berarti karena perekonomian tidak stabil, maka fungsi stabilisasi ini dipakai. Jadi tidak semerta-merta fungsi stabilisasi itu dipakai terus. Jadi tergantung kondisi apakah ekonomi sedang bagus atau ekonomi sedang turun gitu. Untuk kasus COVID-19 ini fungsi stabilisasi dipakai karena ekonomi sedang turun. Sebab pada saat resesi pemerintah menempuh politik anggaran defisit. Nah, apa itu resesi, apa itu defisit? Tadi aku sempat menyinggung kata-kata itu ya. Jadi, resesi itu adalah kemerosotan jumlah PDB atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama kurun waktu 2 kuartal atau lebih. Ini terjadi di banyak negara sekarang ini ya, terutama di Amerika Serikat. Sekarang itu sedang terjadi resesi. Bahkan sampai asumsi makronya pun anjlok dari harga minyak mentah dan gasnya pun bernilai negatif gitu. Jadi ini resesi itu kemerosotan secara terus-menerus terhadap jumlah PDB atau ekonomi real bernilai negatif selama kurun 2 kuartal. Satu kuartal itu 1 sampai
3 bulan berarti Januari, Maret, April, Juni, Juli, Oktober, Juli, September, Oktober, Desember. Itu kuartal itu ya. Jadi resesi ini bisa menyebabkan inflasi atau deflasi, bahkan stagflasi. Kombinasi dua tersebut namakan stagflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang, kalau deflasi itu penurunan harga barang. Kombinasi keduanya namanya stagflasi. Kemudian anggaran defisit. Ini gampangnya aja, defisit itu ketika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan. Jadi misalkan di struktur APBN sekarang itu kita sedang mengalami defisit yang sangat besar gitu kan. Kan biasanya kan maksimal kan 3%. Dan biasanya di postur APBN tahun-tahun sebelumnya pun maksimal 2%. Tapi di tahun ini karena ada pandemi Covid, jumlah defisit kita pun mencapai 5%. Nah, tadi kan disinggung kalau maksimal 3%. Nah, kemudian pemerintah merevisi peraturan tersebut dengan mengeluarkan peraturan presiden mengenai batas defisit suatu APBN. Jadi sekarang boleh lebih dari 3% gitu kan. Jadi intinya anggaran defisit itu ketika jumlah pengeluaran negara lebih besar daripada jumlah penerimaan negara. Kita kembali ke soal. Pada saat resesi, pemerintah menempuh politik anggaran defisit. Iya, benar. Kenapa? Karena ketika jumlah PDB-nya turun terus-menerus, maka kita tidak ada pendapatan dong. Pendapatan nasional kita turun, tapi sedangkan untuk menyeimbangkan perekonomian tersebut kita harus banyak pengeluaran. Misalkan tadi kita Covid, pasti jelas pengeluaran lebih besar. Misalkan untuk tenaga medis, kita menerbitkan utang negara, obligasi internasional. Kita sangat-sangat menambah jumlah pengeluaran negara. Dan penerimaan negara pun malah turun karena pajak kan 86% pendapatan negara dari pajak. Sedangkan masyarakat pun sekarang sedang sulit untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itu pajaknya pun turun. Nah, kita kembali lagi, fungsi stabilisasi dalam APBN bersifat kondisional. Sebab pada saat resesi pemerintah menempuh politik anggaran defisit benar-benar berhubungan. Karena apa? Kita kembali lagi ke fungsi stabilisasi, yaitu adalah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi ketika saat resesi pemerintah politik defisit, berarti postur APBN akan menjadi defisit. Karena untuk menstabilkan ekonomi gitu ya. Jadi benar-benar dan berhubungan, jawabannya adalah jawabannya adalah A. Oke.